Karena sebenarnya madhab itu kita bermadhab mengikuti para ulama-ulama madhab. Sebenarnya para ulama-ulama madhab itu tidak membuat hal-hal yang baru atau disebut bid'ah. Karena para ulama-ulama madhab ini mengumpulkan sumber riwayat yang diriwayatkan oleh rawi, yang dimana rawi itu mengambil sumber kebenaran dari hadis dan Quran. Jadi jika ada orang yang tidak bermadhab, itu sama halnya dia tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Bermadhab itu sangat penting, bahkan wajib. Bahkan di kitab yang ditulis oleh Imam Al-Buti itu beliau berkata bahwa paling buruknya bid'ah yang terjadi pada zaman sekarang ini itu adalah orang yang tidak bermadhab. Karena orang yang tidak bermadhab itu sama halnya tidak mengikuti Quran dan hadis. Madhab kan, para ulama madhab itu kan mengumpulkan sumber riwayat yang diriwayatkan oleh rawi, yang dimana para rawi-rawi ini itu mengambil sumber kebenaran dari Quran dan hadis. Jadi kita kalau bermadhab itu sama halnya kita mengikuti Quran dan hadis. Jadi jangan salah paham. Sebenarnya orang yang tidak bermadhab itu sebenarnya membuat madhab sendiri, yaitu madhab jangan bermadhab. Jadi saya sebenarnya agak kaget setelah baca-baca dan mengetahui bahwa Syekh Albani pernah berkata dalam kitabnya, beliau berkata kalau orang yang bermadhab itu seperti binatang ternak, kal-an'am, seperti binatang ternak. Saya sempat kaget mengapa Syekh Albani itu menuturkan orang yang bermadhab itu seperti binatang ternak, padahal kita itu bukan membuat-buat dalil-dalil atau membuat keputusan sendiri. Karena kita sebagai orang yang bermadhab mengikuti madhab empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu mengikuti Quran dan hadis, yang dimana sumber kebenaran Quran dan hadis itu diriwayatkan oleh para rawi, dan ilmunya itu turun menurun hingga para ulama madhab, yaitu keempat madhab, itu mengumpulkan sumber riwayat yang telah para rawi ambil dari sumber kebenaran Quran dan hadis. Jadi jangan salah paham ya, kalau bermadhab itu bid'ah, buat-buat, karena bukan buat-buat itu. Dan sebenarnya yang buat-buat itu kan orang yang tidak bermadhab. Mengapa? Karena dia membuat-buat jangan bermadhab, padahal madhab itu kan ilmu-ilmu yang sumber riwayatnya berasal dari Quran dan hadis. Itu sama halnya dia tidak mengambil sumber riwayat dari Quran dan hadis. Kalau ada orang tidak bermadhab, dia menggunakan ide-idenya sendiri, mengeluarkan ide-idenya sendiri, wah itu sangat bahaya itu. Mengapa saya sebut bahaya? Karena tidak mungkin orang biasa seperti kita itu bisa memahami Quran dan hadis sendiri, itu tidak mungkin. Harus melalui para ulama. Karena para ulama ini tuh sudah diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itu sanggup untuk mengumpulkan sumber riwayat yang dari para rawi, yang dimana para rawi itu mengambil dari sumber kebenaran Quran dan hadis.
Bahkan kalau kalau orang yang berkata bermadhab itu kal an'am, seperti binatang ternak, padahal di zaman Nabi pun sudah ada madhab. Apa namanya? Saya pernah mendengar kisah di mana Siti Aisyah itu melarang perempuan untuk tidak boleh di masjid. Sementara sahabat yang lain itu membolehkan perempuan untuk ke masjid. Nah, di antara dua pendapat ini kan sebenarnya udah terjadi dua madhab kan. Terus ada lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu tuh ada panglima perang yang bernama Khalid bin Walid, dan ada Khalifah Umar bin Khattab yang berbeda pendapat tentang apa? Tentang penggunaan api, diperbolehkan penggunaan api untuk berperang. Khalifah Umar bin Khattab berkata bahwa jangan menggunakan api untuk berperang, karena api itu hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir. Misalnya kalau zaman sekarang itu ada yang menggunakan api, kalau seperti kayak bom-bom gitu kan, meledak langsung terjadi kebakaran gitu. Itu kalau masih sugeng Khalifah Umar bin Khattab, itu bisa jadi Khalifah Umar bin Khattab memarah-marahi orang-orang yang membuat bom diledakkan, karena itu menimbulkan api. Karena Khalifah Umar bin Khattab itu punya keyakinan bahwa api itu tidak boleh dibuat untuk berperang, karena hanya Allah lah yang boleh menggunakan api untuk membakar atau menyiksa orang-orang kafir besok di neraka kelak. Ya, jadi kembali kepada kesimpulan yang pertama, kita harus bermadhab, dan kita jangan mempercayai atau mempedomani atau mengimani orang-orang yang berkata jangan bermadhab. Karena tidak bermadhab itu sangat bahaya. Jadi kita sebagai orang yang sudah bermadhab, ya kita harus tetap bermadhab, karena tidak mungkin bagi saya dan bagi seluruh orang yang mengambil pesan teks dari Quran dan hadis kalau tidak melalui ulama. Dalam konteks ini ulama madhab 4, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi.